Gayatri Rajapatni merupakan salah satu istri dari Raden Wijaya, pendiri sekaligus penguasa pertama Majapahit tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Dia adalah wanita hebat di balik kejayaan kerajaan Majapahit. Gayatri Rajapatni menurunkan raja-raja Majapahit selanjutnya. Negara Kertagama menuliskan Raden Wijaya menikahi 4 putri Kertanegara, raja terakhir Singasari, yaitu Tribhuwana, Mahadewi, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Raden Wijaya juga memiliki seorang istri dari Melayu bernama Darapeta bergelar Indreswari. Dari kelima istrinya tersebut yang memberikan keturunan hanya Darapeta dan Gayatri. Dari Darapeta lahirlah Jayanegara, sedangkan dari rahim Gayatri Rajapatni lahir Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi. Tribhuwana Tunggadewi inilah yang kemudian menurunkan raja-raja Majapahit selanjutnya. Lalu bagaimana peran Gayatri Rajapatni dalam sejarah kerajaan Majapahit hingga mencapai masa gemilangnya? Siapa pula Gayatri Rajapatni? Dalam buku Gayatri Rajapatni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit, karya R. Drak, dijelaskan Gayatri adalah putri bungsu Kertanegara, raja terakhir Singasari. Setelah serbuan kerajaan Kediri yang mengakibatkan Kertanegara tewas, Gayatri memiliki tekad untuk membangun kembali kerajaan Singasari yang luluh lantak oleh serangan Jayakatwang. Bersama dengan Raden Wijaya, Gayatri menyusun strategi untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan di atas sisa-sisa kejayaan kerajaan Singasari. Putri yang digambarkan sebagai sosok Prajna Paramita atau Dewi Kebajikan tertinggi ini berhasil melahirkan pemimpin bukan saja yang lahir dari rahimnya, tapi juga dari kebijaksanaan dan akal budi yang terasah. Diakui sejarah atau tidak, Gayatri adalah sosok di belakang nama besar Raden Wijaya, suaminya, Gajah Mada, Mahapati yang paling tersohor, Ratu Tribhuwana, Putri Sulung, dan Raja Hayam Wuruk, cucunya. Dalam buku ini digambarkan Gayatri Rajapatni lebih memilih untuk tidak menjadi penguasa atau Raja Majapahit saat Jayanegara wafat, alih-alih menjadikan putrinya Tribhuwana Tunggadewi untuk menjadi raja. Langkah bijak tersebut diambil karena berbagai alasan. Salah satunya karena Gayatri tidak ingin sengketa internal di masa lalu berlanjut, mengingat ia adalah putri Raja Singasari. Alasan lainnya adalah Gayatri telah memasuki masa biksuka. Gayatri dengan kearifannya lebih memilih menjadi ibu suri dan memastikan kerajaan Majapahit dijalankan oleh orang-orang yang tepat. Seperti bagaimana ia menjadikan seorang Gajah Mada yang seorang rakyat biasa menjadi Mahapati. Ia tidak hanya menuruti kehendak egonya semata untuk menjadi pemimpin, tetapi ia memikirkan masa depan kerajaan Majapahit. Kitab Pustaka Raja-Raja atau lebih dikenal dengan Pararaton menyebutkan Raden Wijaya hanya menikahi 2 orang putri Kertanegara. Pemerintahan tersebut terjadi sebelum Majapahit berdiri. Diperkirakan mula-mula Raden Wijaya hanya menikahi Tribhuwaneswari dan Gayatri. Baru setelah Majapahit berdiri, Raden Wijaya menikahi Mahadewi dan Jayendra Dewi. Dalam Kidung Harsa Wijaya, Tribhuwana dan Gayatri masing-masing disebut dengan nama Puspawati dan Pusparasmi. Pada saat Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang, Raden Wijaya hanya sempat menyelamatkan Tribhuwana, sedangkan Gayatri ditawan musuh di Kediri. Setelah Raden Wijaya pura-pura menyerah pada Jayakatwang, baru ia bisa bertemu dengan Gayatri. Pararaton mencatat Raden Wijaya bersekutu dengan tentara Mongol
untuk dapat mengalahkan Jayakatwang. Konon Raja Tartar bersedia membantu Majapahit karena Arya Wiraraja menawarkan Tribhuwana dan Gayatri sebagai hadiah. Setelah Jayakatwang kalah, Raden Wijaya dan Arya Wiraraja ganti menghadapi pasukan Mongol. Dikisahkan para raton bahwa kedua putri siap untuk diserahkan dengan syarat tentara Tartar harus menyembunyikan senjata masing-masing karena kedua putri tersebut takut melihat senjata dan darah. Maka ketika pasukan Mongol tanpa senjata datang menjemput kedua putri, pasukan Raden Wijaya segera membantai mereka. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit tahun 1293. Ia meninggal tahun 1309 dan digantikan putranya yaitu Jayanegara. Pada tahun 1328 Jayanegara tewas dibunuh tabib istana Ratanca. Menurut negara Kertagama, sebagai sesepuh keluarga kerajaan yang masih hidup, Gayatri berhak atas takhta Majapahit. Akan tetapi Gayatri saat itu sudah mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dengan menjadi bhiksuni. Ia lalu memerintahkan putrinya Tribhuwana Tunggadewi naik takhta pada tahun 1329 menggantikan Jayanegara yang tidak punya keturunan. Pada tahun 1350 Masehi, Tribhuwana Tunggadewi turun takhta bersamaan dengan meninggalnya Gayatri. Walaupun ini diragukan kebenarannya, karena menurut prasasti Singasari, Ratu Tribhuwana masih memerintah sampai tahun 1351 Masehi. Negara Kertagama seolah memberitakan kalau takhta Jayanegara diwarisi Gayatri karena ibu tirinya itu adalah putri Kertanegara, mengingat Gayatri adalah putri bungsu. Kemungkinan saat itu istri-istri Raden Wijaya yang lain sudah meninggal dan garis keturunan yang masih tersisa adalah dari Gayatri. Karena Gayatri telah menjadi bhiksuni, maka pemerintahannya pun diwakili oleh putrinya, Tribhuwana Tunggadewi yang diangkat sebagai Raja Putri. Sebutan untuk membedakan dengan istilah ratu dalam bahasa Jawa yang berarti penguasa. Negara Kertagama dan para raton juga memberitakan pada tahun 1362 Masehi, Hayam Wuruk, Raja keempat Majapahit, mengadakan upacara Srada memperingati 12 tahun meninggalnya Gayatri Rajapatni. Tahun kelahiran dan usia Gayatri tidak diketahui secara pasti, namun berdasarkan tahun wafatnya dipastikan ia meninggal dalam usia yang cukup tua.